Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Setiawan dari Prodi S1 Psikologi, kelas A, dengan NIM 19108011051. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan argumen mengenai sains, agama, dan Tuhan dalam Islam. Agama dan sains saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Agama mendorong sains, sementara sains bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dalam agama. Oleh karena itu, umat Islam perlu memahami hubungan di antara keduanya dalam hubungan yang harmonis. Di masa lalu, orang hanya mengandalkan mitos-mitos yang diwariskan secara turun-temurun untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Misalnya, para petani zaman dulu melakukan pemujaan kepada dewa atau dewi untuk memperoleh keberhasilan dalam pertanian atau perkebunan mereka. Karena itulah mereka memberikan sesaji atau persembahan kepada para dewa agar para dewa bermurah hati memberikan hasil panen yang berlimpah, atau agar para dewa tidak marah kepada manusia melalui adanya wabah penyakit dan bencana alam. Walaupun pada akhirnya penyakit demi penyakit masih tetap bermunculan, gagal panen juga sering terjadi, dan bencana alam pun masih sering terjadi. Orang-orang menganggap jika mitos tidak lagi relevan untuk menjelaskan gejala-gejala alam yang terjadi di sekitar mereka, mereka akhirnya melakukan pengamatan-pengamatan terhadap alam yang akhirnya memberikan hasil penemuan mengenai adanya keteraturan di alam, hingga muncullah sains. Di Eropa, selama abad pertengahan, agama Kristen berkembang menjadi kekuasaan absolut di bawah gereja. Pada masa itu, semua lini kehidupan Eropa praktis berada di bawah tirani gereja yang memelihara mitos-mitos yang cenderung bersikap anti-sains. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi di dunia Islam. Pada abad pertengahan, justru ilmuwan muslim sangat leluasa mengeksplorasi filsafat dan ilmu pengetahuan tanpa harus bertentangan dengan agama. Pada zaman itu, ilmuwan muslim menjadi penopang utama bagi peradaban manusia. Sains memiliki cara pandang yang unik terhadap alam semesta dengan menawarkan narasi logis dan empiris mengenai alam semesta. Di dalam Al-Quran bahkan ditegaskan bahwa di dalam ilmu pengetahuan dapat menuntun orang-orang yang beriman menemukan Tuhan. Ketika kitab suci mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan alam, maka sains bekerja untuk membuktikan betapa sempurnanya hukum yang mengatur alam. Sempurnanya hukum alam menjadi bukti kuat betapa hebatnya Tuhan yang menciptakan hukum alam. Ketika sains semakin maju, lambat laun manusia menyadari bahwa sains tidak hanya menjelaskan sebagian fenomena alam, melainkan juga dapat digunakan untuk memberikan penjelasan ke seluruh fenomena alam. Bila ada fenomena yang belum dapat dijelaskan, mereka yakin bahwa hal tersebut hanya masalah waktu saja, dan suatu saat mereka yakin pasti akan dapat menjelaskan fenomena tersebut dengan sains. Lalu, bagaimana dengan campur tangan Tuhan? Mungkin Tuhan dapat campur tangan terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi, tetapi campur tangannya tidak dilakukan dengan melanggar hukum alam. Pada masa sekarang, sains sedemikian kuatnya, sehingga hal ini membuat agama perlu dukungan dari sains agar dapat diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu, banyak di antara agamawan berusaha menunjukkan bahwa agama mereka benar. Hal ini karena apa yang dikatakan oleh agama ternyata cocok dengan sains. Belajar sains adalah juga belajar mengenai memahami hakikat kehidupan manusia dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Dengan belajar sains, kita belajar untuk rendah hati. Karena itu, pembelajaran sains sebaiknya ditunjukkan untuk peningkatan
kualitas kehidupan manusia sebagai penghuni alam semesta. Sains sebenarnya dapat mempertebal keyakinan dan keimanan. Namun demikian juga dapat digoyahkan oleh sains seandainya dicampur adukan dengan pemahaman agama. Pengkaitan fenomena alam dengan ayat-ayat suci secara serampangan bisa jadi malah akan memberikan pemahaman yang salah bagi para agamawan yang kurang memahami sains. Tindakan ini akan menyesatkan. Sebaliknya, mengkaitkan sains dengan agama oleh mereka yang tidak atau kurang dibekali agama bisa membuat kesimpulan yang diambil menjadi tidak relevan. Selain para ilmuwan yang mempelajari dan mendalami agama, para agamawan seharusnya juga mempelajari ilmu pengetahuan alam. Dengan demikian, tidak terjadi benturan yang terlalu besar atau jarak yang terlalu lebar yang memisahkan kedua prinsip dan sudut pandang antara sains dan agama. Yang pada akhirnya dengan ilmu sains kita dapat lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Demikian argumen dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.